Let those who are oppressed under a sense of sin remember that there is hope for them. The salvation of the human race has ever been the object of the counsels of heaven. The covenant of mercy was made before the foundation of the world. It has existed from all eternity and is called the everlasting covenant, so surely as there never was a time when God was not, so surely there never was a moment when it was not the delight of the eternal mind to manifest His grace to humanity. Hello everyone, kita akan mulai seri pelajaran baru yang berjudul The Covenant. Arti kata covenant adalah perjanjian, dan perjanjian ini adalah perjanjian berdasarkan persetujuan bersama antara paling kurang dua orang atau dua kelompok. Di Alkitab kita temukan dua macam covenant, the Old Covenant dan the New Covenant, covenant yang lama dan covenant yang baru. The Old Covenant, nama lainnya adalah the First Covenant atau covenant pertama. Sementara the New Covenant adalah the Second Covenant atau covenant kedua. Di dalam pelajaran ini, kita hanya akan mempelajari perbedaan antara kedua covenant ini sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, kita akan melihat lebih dalam lagi arti dan makna kedua covenant ini dan melihat apa hubungannya dengan keselamatan kita masing-masing. Judul pelajaran ini adalah The Two Ministries. Arti kata ministry adalah pelayanan. Untuk minister ialah untuk melayani dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam konteks pelajaran ini, untuk minister ialah untuk memenuhi kebutuhan manusia berdosa untuk diselamatkan dari dosa-dosanya sehingga orang itu tidak berdosa lagi. Dan untuk tidak berdosa lagi ialah untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Kita tahu bahwa yang akan masuk melewati pintu gerbang surga nanti adalah mereka yang tidak melanggar hukum Tuhan, tetapi yang melakukan hukum Tuhan. Diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan, karena mereka berhak untuk makan buah dari pohon kehidupan itu. Setiap orang yang makan buah pohon itu tidak bisa mati dan akan hidup selama-lamanya. Jadi mari kita mulai pelajaran kita. Kita baca di buku 2 Korintus pasal 3. Di ayat 2 dikatakan, kehidupan umat Tuhan adalah surat yang dibaca oleh setiap orang, yang mana tulisan suratnya ditulis di dalam hati. Apa yang ditulis di dalam hati diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan umat Tuhan adalah surat yang hidup, yang dapat dibaca oleh setiap orang yang melihat kehidupannya. Rasul Paulus membuat perbandingan antara surat yang ditulis di kertas dengan tinta dengan yang ditulis di dalam hati, yang ditulis di dua loh batu dengan yang ditulis oleh Roh Tuhan di dalam hati. Di ayat 6, Rasul Paulus membedakan the New Covenant dari the Old Covenant. The New Covenant adalah surat yang ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati dan yang memberikan kehidupan. Sementara the Old Covenant adalah surat yang ditulis di atas kertas yang membunuh atau yang mematikan. Jadi kita bisa lihat perbedaannya antara the Old Covenant dengan the New. The Old Covenant adalah the ministration of death yang ditulis di dua loh batu. Lawannya daripada the ministration of death adalah the ministration of life atau spirit. The Old Covenant adalah the ministration of death atau the ministration of condemnation yang menuduh manusia sebagai pelanggar hukum dan patut mati. Sementara the New Covenant adalah the ministration of righteousness. Righteousness adalah right doing, melakukan yang benar dan yang baik. Artinya the Old Covenant adalah the ministration of unrighteousness. Mari kita lihat perbandingannya.
The Old Covenant adalah the ministration of death, ditulis di kertas dengan tinta dan yang juga ditulis di 2 loh batu. Nama lainnya adalah the ministration of condemnation dan the ministration of unrighteousness. Condemnation ialah tuduhan terhadap kesalahan kita, yaitu dosa. Unrighteousness adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua unrighteousness adalah dosa. Semua yang unrighteous tidak akan mewarisi kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9. The New Covenant atau the Second Covenant adalah the ministration of life atau spirit. Kita baca itu di Yohanes 6 ayat 63 bahwa spirit adalah life. Dan ditulis di hati atau di dahi oleh Roh Kristus. The New Covenant ini memberikan kehidupan, bukan kematian. Ministration of righteousness, artinya yang diminister tidak berdosa. Mereka menurut hukum Tuhan dan mereka memperoleh kehidupan kekal. Sekarang kita bandingkan kedua covenant ini di buku Ibrani pasal 8. Ayat 6 kita baca, the new covenant di-establish berdasarkan ministry yang lebih baik atau excellent. Artinya the old covenant di-establish berdasarkan ministry yang less excellent atau yang tidak baik. The new covenant adalah covenant yang lebih baik atau better covenant dibandingkan dengan the old covenant. The old covenant adalah covenant yang lebih tidak baik atau worse covenant dan di-establish berdasarkan janji yang tidak baik. Sementara the new covenant di-establish berdasarkan janji yang lebih baik, established upon better promises. The new covenant adalah covenant yang tidak ada fault-nya atau tidak ada kesalahannya. Sementara the old covenant adalah covenant yang faulty atau covenant berdasarkan yang salah. The old covenant adalah perjanjian yang tidak baik karena janjinya tidak baik. Umat Israel membuat janji untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan mereka katakan, semua yang Tuhan ucapkan kita akan lakukan. Sementara manusia berdosa tidak sanggup untuk melakukan yang baik tanpa kuasa grace. Mereka harusnya bilang, dengan kuasa Tuhan kami sanggup untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tapi bukan itu yang mereka katakan. Yang mereka katakan, semua yang Tuhan perintahkan, kita atau kami akan lakukan. Yang mereka janjikan adalah janji the old covenant. Karena mereka tidak mengerti bahwa mereka tidak sanggup untuk melakukan suatu apapun yang baik tanpa kuasa Tuhan atau tanpa the grace of God. Itu sebabnya the old covenant di-establish berdasarkan janji mereka yang tidak baik. Janjinya faulty. Sementara the new covenant di-establish berdasarkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang memenuhi janjinya bagi setiap orang yang percaya akan kuasanya. The old covenant disahkan atau di-ratify oleh darah binatang. Sementara the new covenant di-ratify atau disahkan oleh darah Kristus yang dia tumpahkan di kayu salib. Kesimpulannya, tidak ada orang yang berada di bawah the old covenant yang akan diselamatkan. Semua yang berada di bawah the first covenant adalah mereka yang akan dibinasakan. Tidak seorang pun bisa diselamatkan oleh the ministration of death atau the ministration of unrighteousness yang adalah the ministration of condemnation. Covenant yang Tuhan inginkan ialah covenant berdasarkan hukumnya ditulis di dalam hati manusia. Sehingga gerejanya adalah surat yang hidup yang dibaca oleh setiap orang. Bukan gereja yang hanya mengutip hukumnya, sementara kehidupannya tidak mencerminkan karakter Bapa di surga. Jadi kita bisa lihat dengan sangat jelas perbedaannya antara the old covenant dengan the new covenant. Di bawah the new covenant, syarat yang memungkinkan diperolehnya kehidupan kekal sama dengan syaratnya di bawah the old covenant. Sama-sama
adalah penurutan sempurna terhadap hukum Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berada di bawah the Old Covenant yang sanggup untuk menurut hukum Tuhan dengan sempurna kalau dia menggunakan kemampuannya sendiri. Karena di bawah covenant itu, mereka yang mau melakukan perintah Tuhan melakukannya tanpa kuasa grace Tuhan. Contohnya umat Israel di Bukit Sinai. Semua yang Tuhan perintahkan, mereka katakan, kami akan melakukan. Artinya mereka yang membuat janji bahwa mereka akan melakukan. Di bawah the Old Covenant, banyak pelanggaran yang terjadi, yang tidak ada penebusannya, kecuali mereka bertobat, dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang menyanggupkan mereka untuk melakukan hukum Tuhan. Di bawah the New Covenant, covenant yang lebih baik daripada the Old Covenant, Kristus melalui rohnya yang bekerja di dalam manusia untuk menghasilkan penurutan yang sempurna jikalau kita percaya janjinya. Kehidupan kita adalah pengungkapan apa yang dikerjakan di dalam hati kita oleh Kristus melalui rohnya. Tanpa Kristus, kita tidak sanggup untuk berbuat apa-apa yang berkenan di hadapan Bapa. Tapi melalui kuasa grace-nya, segala sesuatu dapat kita lakukan jikalau kita percaya. Contohnya Petrus. Dia berjalan di atas air karena dia percaya kuasa firman kata come yang Kristus ucapkan kepada dia. Firman Tuhan atau grace adalah kuasanya yang menyanggupkan kita untuk melakukan jikalau kita percaya. Tanpa iman kepada firman kuasanya, mustahil bagi Petrus untuk berjalan di atas air. Waktu umat Israel mengatakan semua yang Tuhan ucapkan kami akan lakukan, itu sama dengan Petrus berjalan di atas air dengan kemampuannya sendiri. Itu adalah satu kemustahilan. Ini adalah contoh the Old Covenant. Tuhan tidak membuat covenant dengan dirinya sendiri, karena covenant artinya perjanjian antara dua pihak. Dia membuatnya dengan manusia berdosa yang membutuhkannya. Waktu Tuhan membuat perjanjian atau covenant, yang menentukan apakah covenant itu old atau new adalah pihak manusianya. Jawaban pihak manusialah yang akan menentukan covenantnya old atau new. Umat Israel membuat old covenant karena mereka membuat janjinya untuk menurut. New Covenant adalah perjanjian manusia akan janjinya Tuhan yang akan memenuhi janjinya sendiri. Tentu saja jikalau manusianya percaya dan melakukan semua yang Tuhan instruksikan dengan kuasa grace-nya Tuhan. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan di bawah the ministration of death atau condemnation atau unrighteousness. The New Covenant adalah perjanjian Tuhan kepada kita bahwa dialah yang akan memenuhi janjinya jikalau kita percaya. Stay tune untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya yang akan menjelaskan lebih dalam lagi topik ini. Percayalah janjinya, karena kita sendiri tidak mempunyai kuasa untuk memenuhi janjinya Tuhan. To God be the glory. Under the New Covenant, the conditions by which eternal life may be gained are the same as under the Old. Perfect obedience. Under the Old Covenant, there were many offenses of a daring, presumptuous character, for which there was no atonement specified by law. In the new and better covenant, Christ has fulfilled the law for the transgressors of law, if they receive him by faith as a personal Savior. As many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Mercy and forgiveness are the reward of all who come to Christ, trusting in his merits to take away their sins. In the better covenant we are cleansed from sin by the blood of Christ.